Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Octavia dengan NIM L01201040, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Danau Cincin. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu danau. Danau adalah sebagai kumpulan besar air yang tidak bersambungan dengan laut dan memiliki area perairan terbuka yang relatif dalam cukup untuk menghasilkan di suatu tempat atau pinggiran pantai yang disapu oleh gelombang. Ini contoh dari gambar danau. Danau juga dapat diartikan genangan air yang amat luas dikelilingi daratan. Pengertian lain dari danau ialah telaga dan tasik. Danau merupakan genangan air yang tertampung oleh cekungan bumi dengan volume yang besar. Jenis danau. Ada beberapa jenis danau. Yang pertama yaitu danau tektonik. Danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik seperti gempa. Akibat gempa terjadi proses patahan pada permukaan tanah. Permukaan tanah yang patah mengalami pemrosotan atau ambles dan menjadi cekungan. Yang kedua yaitu danau vulkanik, danau yang terdapat pada kawah lubang kebun dan bekas letusan gunung berapi. Ketika gunung meletus, batuan yang menutup kawasan kebunan rontok dan meninggalkan bekas lubang di sana. Yang ketiga yaitu danau kars, danau yang terdapat di daerah berbatu kapur. Danau jenis ini terjadi akibat adanya erosi atau pelarutan batu kapur. Ini dia contoh danau tektonik yaitu danau Paso. Contoh danau vulkanik yaitu danau Kawah Bromo, dan contoh danau kars yaitu danau Dolin. Macam-macam danau terdiri dari tiga, yaitu danau air tawar, yaitu danau yang berair tawar. Danau jenis ini memiliki ciri yaitu memiliki pelepasan berupa sungai, contoh danau Toba. Yang kedua, danau air asin, yaitu danau yang berair asin, di mana danau jenis ini tidak memiliki pelepasan karena merupakan akhir dari sungai dan pelepasan hanya merupakan penguapan saja. Contoh danau Sentani di Papua. Yang ketiga yaitu danau air asam, yaitu danau yang akhirnya berasal dari belerang dan memiliki ciri biasanya merupakan kawah gunung berapi yang berisi air hujan dan airnya berwarna hijau kekuning-kuningan. Contohnya itu danau Tangkuban Perahu. Di sini akan menjelaskan sejarah Danau Cincin. Dijelaskan, nama Sunter diyakini berasal dari nama Sungai Sunter yang alirannya melewati wilayah tersebut. Namun, kemungkinan juga diambil dari kondisi sungai pada masa lalu yang airnya mengalir sangat deras. Kata deras juga disebut santer atau banter yang berarti cepat. Kawasan tersebut cukup rendah dan terdapat kali sunter, sehingga tidak heran jika pada musim hujan sering kebanjiran. Maka dibuatlah Danau Cincin ini. Dan ini gambar dari Danau Cincinnya. Danau Cincin itu terletak di Jakarta Utara. Danau Cincin adalah danau buatan dan dibangun pada 1970-an. Hutan kota Danau Cincin yang berada di kawasan Papanggul seolah di tengah kota Jakarta Utara. Hutan kota seluas 8,4 hektar itu sepanjang 2,5 km. Dan ini sebagian Danau Sunter Utara atau biasa disebut Danau Cincin di Kelurahan Papanggul, Jakarta Utara. Ciri-cirinya yaitu mempunyai air yang cukup dalam, dikelilingi oleh tanaman maupun pohon-pohon besar. Terdapat juga beberapa tumbuhan air, terdapat juga gelombang kecil. Ini salah satu contoh gambar dari Danau Cincin. Kegunaan dari Danau Cincin itu sendiri yaitu danau ini berfungsi untuk menampung air hujan, di mana ketika air hujan deras, maka banjir yang akan datang akan ke Danau Cincin tersebut. Terus juga Danau Cincin ini dimanfaatkan warga sekitar sebagai tempat olahraga jalan kaki, jogging, dan memancing. Ini contoh yang dilakukan oleh warga sekitar ketika berada di Danau Cincin atau ketika mereka mengunjungi untuk sekedar berekreasi.
Terdapat juga ada olahraga di danau ekosistem yang terdapat di Danau Cincin. Di antaranya terdapat ikan, burung, dan serangga air. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.